البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 301 dari syarah Sahih Bukhari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa sara Hirakal ila Hims, sampai sini ya. Dan Heraklius berjalan menuju ke Hims. Li'annaha kanat dara mulkih, karena Hims itu adalah negeri kekuasaan dia. Mungkin ada semacam apa istana di sana milik orang-orang Romawi di masa itu. Demikian pula kalau kita lihat di Beirut, di gambar-gambar Beirut, ada bekas-bekas istana Romawi, istana-istana kuno Romawi di Beirut. Beirut, Syam juga. Beirut ikut mana ya? Lebanon kah ya? Lebanon. Ewa. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu. Wa kanat fi zamanihim a'zama min Dimashq. Dan di masa mereka, Hims itu lebih besar daripada Damaskus. Wa kana fathuha ala yadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Ditaklukkannya Hims itu melalui jasa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pada masa pemerintahan siapa yang membantu? Ya, iya, Umar. Sanata sita asyrah ba'da hadhil qisah bi asyri sinin. Pada tahun 16, 10 tahun setelah cerita ini, 10 tahun setelah peristiwa ketibaan Abu Sufyan ke Heraklius itu. Jadi hanya tersisa waktu 10 tahun kekuasaan Romawi di situ. Tayyib, selesai dari Fathul Bari. Wa zahiruhu anna Hirakal ba'da'an qada tasyakkurahu lillahi ta'ala. Zahirnya adalah bahwasanya Heraklius setelah dia menyelesaikan acara tasyakuran dia kepada Allah Ta'ala di Madinati Ilya, di kota Ilya di Palestina, roja'a ila Hims, dia kembali ke Hims. Falam yabrahim sahata atahu kitabus sahibi. Dia tidaklah tinggal lama di Hims sehingga dia didatangi surat dari temannya itu, temannya yang di Roma itu. Summa qauluhu, kemudian ucapannya, atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hirakal. Kemudian dia didatangi oleh surat dari temannya yang menyepakati pendapat Heraklius. Ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nabi, dan bahwasanya memang beliau adalah nabi. Hadza yadullu ala anna sahibah Hirakal hadza qad aslam. Ini menunjukkan bahwasanya teman Heraklius itu telah masuk Islam. Ia menetapkan beliau adalah nabi dan seterusnya. Wa amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan iman kalau sudah masuk maka akan menimbulkan perkara yang mengagumkan. Bagaimana di tengah kerajaan Romawi di Roma dia mampu menampakkan Islam. Ini perlu keimanan yang hebat, perlu keimanan yang teguh. Seperti misalkan apa itu peristiwa para penyihir Fir'aun mampu beriman kepada Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Ini perlu iman yang luar biasa. Kita tak mampu menjamin, mengklaim kita akan mampu seperti itu. Kita alhamdulillah dimudahkan, situasi tidak seberat itu. Wa amma Hirakal fa'asara mulkahu dunyawi alal mulkil ukhrawi. Adapun Heraklius maka dia lebih mengutamakan kekuasaannya yang bersifat duniawiyah daripada kekuasaan di akhirat. Wa hadza yadullu ala annal hidayata biyadillahi ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Ta'ala. Li'annahu ikhtara hadza sahibal mukhlisa asyuja duna Hirakal. Yaitu karena Allah memilih teman Heraklius ini yang ikhlas, yang pemberani, bukan memilih Heraklius
ma'astiwaihi ma fil ilim, padahal dua-duanya setara dalam ilmu seperti yang disebutkan di eh, rangkaian hadis ini, menunjukkan semata-mata ilmu itu tidak menjamin hidayah, tapi ini taufik dari Allah Ta'ala. Qala Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah, wal ajab min Qaisar, yang mengherankan adalah si Kaisar itu, Kaisar Heraklius, ma'adzakaihi wa fitnatih, bersamaan dengan kecerdikan dia dan kecerdasan dia, wa mubalaghatihi fil bahsi an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kesungguhan dia untuk meneliti urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadharihi fin nujum, ditambah lagi melihat ke perbintangan, ala za'mih, menurut pernyataan dia, dia punya ilmu nujum, wa muwafaqati man ya'uduhu nadhirah, dan disepakati dengan orang yang dia nilai orang ini setara dengan dia, fil ilim, di dalam masalah ilmu. Sepakat untuk apa? Ala sihhati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa lam yattabi, bagaimana dia setelah itu tidak mau ikut Nabi Muhammad? Tayyib. Lalu apa faedah yang dia ambil dari soal jawab panjang dengan Abu Sufyan? Tanya jawab sampai sedalam itu, tahu-tahu nggak beriman juga. Naudzubillah, kesia-siaan, ilmu yang tersia-sia, kecerdikan yang terlantar. Ghaira anna junudal hawa bunyanun marsus, hanya saja tentara hawa nafsu adalah bangunan yang tersusun kuat. Iya, belum tentu orang mampu merobohkan hawa nafsu di dalam jiwanya, lebih mengutamakan Allah dan seterusnya. Tayyib. Makanya Imam Az-Zahabi di dalam Syiar menyebutkan syair yang bagus, hatafaz zaka'u faqala lastu binafi'in illa bitaufiqi minal wahhabi. Kecerdikan menyeru, mengatakan saya tidak bermanfaat kecuali dengan taufik dari Sang Maha Pemberi, Zat yang Maha Memberi. Jadi memang kita perlu taufik, bukan hanya kecerdikan, kecerdasan, hafalan yang hebat, bukan. Kita perlu taufik dari Allah. Tayyib. Makanya sering-sering mohon hidayah. Selesai dari Kasyful Muskil. Wa hal hada sahibul muslim huwa baghatir au ghairuh. Sekarang, apakah teman Heraklius yang masuk Islam ini namanya baghatir atau yang lain? Kilahuma mungkin, dua-duanya mungkin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu hatta atahu kitabun min sahibi, sehingga dia didatangi surat dari temannya. Wa fi hadits Dihyah alladzi asyartu ilaih, dalam hadis Dihyah yang telah saya isyaratkan, qal, dia mengatakan falamma kharaju, tatkala mereka telah keluar, adkhalani alaih, Heraklius memasukkan saya untuk menemui dirinya. Wa arsala ilal uskuf, dan dia mengirim surat kepada uskup, wahwa sahibu amrihim, yang mengurusi, memimpin urusan mereka. Faqal hadzal ladzi kunna nantazir, maka si uskup ini mengatakan inilah yang dahulunya kita nantikan. Wa basyarana bihi Isa, dan Isa telah memberikan kabar gembira kepada kita tentang itu. Pertanyaannya, ini anak-anak ada yang hafal tak? Nabi Isa memberikan kabar gembira di surat yang mana? Ayat yang mana itu? Ucapan Nabi Isa itu. Siapa yang ingat? Untuk anak-anak dulu, ada yang ingat tak ayatnya itu? Kah perlu dibantu? Wa mubasyiram. Siapa yang melanjutkan? Iya? Mimba'di. Pas tuh, lanjutkan. Mimba'dis. Ya, wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mimba'dismuhu Ahmad. Tayyib. Dan aku memberikan kabar gembira dengan apa? Seorang rasul yang datang setelahku, yang mana namanya adalah Ahmad. Ini setelah diarabkan tentunya. Tayyib. Adapun di dalam bahasa Ibroniyah yaitu apa? Yaroklit, yaitu namanya Ahmad memang. Sampai mana tadi kita? Kata di dia. Oh iya, jawab ini tadi terbalik. Amma ana famusaddiquhu wa muttabi'uh, adapun saya, maka saya membenarkan beliau dan mengikutinya. Faqala lahu Qaisar,
Mestinya titik dua setelahnya ya. Maka kaisar berkata kepadanya, amma ana in fa'atu dzalik dzahaba mulki. Adapun saya, kalau saya melakukan itu, kerajaan saya akan hilang. Nah ini takut dan buruk sangka pada Allah. Padahal Najasyi masuk Islam dan ternyata kerajaannya tidak hilang. Disebutkan dalam biografi beliau, tatkala beliau masuk Islam dan orang-orang Kristen tidak rela, maka Najasyi membungkukkan badan kepada mereka, tapi tangannya memegang selendangnya. Di dalam selendang itu ada syahadah. Dan Nabi mengabarkan memang Najasyi masuk Islam. Sampai kemudian tersebar berita Najasyi memang memilih masuk Islam dan dia tidak lagi membayar jizyah ke Heraklius. Maka orang-orang marah. Kemudian Heraklius mengatakan, apa yang boleh kita lakukan? Orang memeluk agama terserah dia, itu hak dia. Najasyi tidak kehilangan kekuasaannya. Fadzakarul qissah. Kemudian Dihyah menyebutkan ceritanya. Wa fi akhir, di akhir ceritanya kata Ibnu Hajar, faqala lil usquf, maka si uskup berkata kepada saya, khudh hadzal kitab, ambil surat ini, wadhab, dohirnya begitu ya, tanpa hamzah qata, maksudnya wadhab, pergilah engkau ila sahibik, kepada temanmu, faqra alaihi salam. Toyib, ini dohirnya, uskup ini berkata pada Dihyah, dohirnya ya. Kemudian bacakan, sampaikan salam kepadanya, wa akhbirhu anni asyhadu alla ilaha illallah, dan kabarkan kepadanya bahwasanya saya telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Tulis yang baik, tulis yang baik. Wa anni qad amantu bih, dan kabarkan kepadanya bahwasanya saya telah beriman kepada beliau, wa shaddaqtu, saya membenarkannya, wa annahum qad ankaru alayya dzalik, dan kabarkan kepada beliau bahwasanya orang-orang mengingkari saya atas perbuatan saya ini. Summa kharaja ilaihim faqataluh, kemudian si uskup ini keluar menemui orang-orang, setelah itu orang-orang membunuhnya. Tak apa, mati syahid, segera masuk surga, sudah rehat dari urusan Romawi ke apa dan seterusnya. Tayyib, telah Anda sebutkan takhrijnya di dalam catatan kaki di sini. Dohirnya sanad yang ini adalah lemah sekali untuk yang riwayat macam ini, karena ada siapa itu, Yahya bin Salamah bin Kuhail al-Hadrami, mungkarul hadis dan matrukul hadis. Tayyib, kita kembali ke atas. Wa fi riwayat Ibni Ishaq, kita telah lewati, ini sanadnya boleh dihasankan, bahkan boleh disahihkan. Anna Hirakal arsala Dihyata ila Doghatir ar-Rumi. Heraklius mengutuskan Dihyah al-Kalbi kepada Doghatir ar-Rumi. Waqal, beliau mengatakan, sebentar, beliau atau ini siapa yang bicara ya? Dia mengatakan, innahu firrum ajwazu qaulan minni. Berarti ini ucapan Heraklius. Sesungguhnya Doghatir di kalangan orang-orang Romawi itu ucapannya lebih diterima daripada saya, kata Heraklius. Wa anna Doghatir al-madhkur azhara islamah, dan disebutkan di situ bahwasanya Doghatir tersebut telah menampakkan keislamannya. Wa al-qasiyabahul lati kanat alaih, dan dia telah melepaskan pakaiannya yang dulu biasa dia pakai. Mungkin apa, pakaian uskup. Wala bisa siyaban bidha, memakai pakaian putih. Ini dengan keinginan sendiri. Adapun yang di mana itu, Ana baca cerita orang-orang yang masuk Islam, kisah nyata waktu Ana di Damaj itu, ada pendeta besar, Ana lupa, dari Kenia kalau tidak salah, orang nomor 2 terbesar di Kenia dari kalangan orang-orang Kristen. Tatkala dia membaca Al-Quran, mencari kekurangannya, ternyata malah melihat, oh inilah yang betul, akhirnya masuk Islam. Kemudian dia datang ke pemimpin tertinggi di situ, mengatakan saya sudah masuk Islam begini. Kemudian dia dirasuah, saya kasih gaji 3 kali lipat, jangan masuk Islam, nanti orang-orang terkesan. Tak, saya sudah tahu inilah yang benar. Akhirnya dikatakan, lepaskan bajumu, karena engkau dapat duit dari kami. Ya udah, dia lepaskan baju kebesaran pendeta, disuruh lepas semua kecuali tuban, yaitu apa, seluar pendek. Ya sudah, tak apa. Akhirnya dia diusir dari gereja itu, dia pergi ke masjid. Kemudian orang tanya, ada apa? Oh, cerita begini, langsung orang takbir, langsung gembira. Pendeta terbesar kedua Kenia masuk Islam. Nah ini, kalau yang di hadapan kita ini, dia dengan sendirinya melepaskan baju kebesaran itu. Tak masalah. Ini sesuai dengan keadaan waktunya masa itu.
Wa kharaja ala Rum, dan dia keluar menemui orang-orang Romawi. Rum ini jamak dari Ar-Rumi. Rumi satu orang, Rum ini jamaknya. Fada'ahum ilal Islam. Ya, siapa yang berani macam itu ya? Keberanian hebat. Kemudian beliau menyeru mereka untuk masuk Islam. Kita di negeri sendiri masih apa? Malu-malu dan takut langsung menemui orang Kristen masuk Islam atau apa. Ya memang keberanian lain-lain. Bertakwa semampunya. Boleh dengan cara ini, boleh dengan cara yang lain. Wa syahida syahadatal haqq. Beliau bersaksi dengan persaksian yang benar. Faqamu ilaih, maka mereka bangkit menuju ke orang ini. Fadarabuhu hatta qataluh. Mereka memukulnya sehingga membunuhnya. Masya Allah. Qal falamma raja'a Dihyatu ila Hirakl. Tatkala Heraklius kembali ke tatkala Dihyah pulang menemui Heraklius, qalalah, maka Heraklius berkata kepadanya, qad qultulak, aku telah berkata kepadamu, inna nakhafuhum ala anfusina, sesungguhnya kami mengkhawatirkan mereka untuk menimpakan bencana pada kami. Ini tentunya tak perlu seperti itu. Kalau tak mampu terang-terangan, rahasia, masuk Islam dengan rahasia, Allah tahu isi hati. Fadaghatir kana a'zama indahum minni, kata Heraklius. Daghatir itu lebih besar di sisi mereka daripada saya. Oh, sebentar. Untuk riwayat Ibnu Ishaq ada yang lain ya. Yang telah kita lewati itu sahih. Adapun yang riwayat ini untuk yang dinukilkan dari Dalailun Nubuwah punya Abu Nuaim, sanadnya dhaif karena ada dhaif jiddan karena ada beberapa rawi yang mubham. Ada tambahan lagi tak? Yang kita lewati kemarin riwayat Ibnu Ishaq sahih kan ya? Hasan dan boleh disahihkan. Tak tahu apakah ada nama Daghatir ditetapkan di situ, ana lupa sudah lama. Tayyib. Kita lanjutkan kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu fayahtamilu ayyakuna huwa sahibar Rumiyah. Ada kemungkinan memang dia itulah orang Romawi alladzi ubhimahuna, yang dimubhamkan di sini. Di sini maksudnya di dalam Sahih Bukhari itu. Lakin yaqiru alaihi maqil, tetapi ini akan melemahkan pendapat itu. Dilemahkan dengan riwayat inna Dihyah lam yaqdum ala Hirakl bihadal kitabil maktub, bahwasanya Dihyah itu tidak mendatangi Heraklius dengan surat yang tertulis ini fi sanatil Hudaibiyah, pada tahun Hudaibiyah. Wa inna ma qadima alaihi bil kitabil maktub fi ghazwati Tabuk, hanya saja Dihyah nanti akan datang ke Heraklius dengan surat yang tertulis itu pada perang Tabuk. Farrajih anna Dihyah qadima ala Hirakl aidan fil ula. Namun yang benar bahwasanya Dihyah memang mendatangi Heraklius pada kali pertama juga. Jadi bukan hanya sekali. Fa'ala hada yahtamil. Berdasarkan ini maka ada kemungkinan antakuna waqa'at likullin. Peristiwa ini terjadi untuk masing-masing minal uskuf wa min Daghatir. Ada orang lebih dari satu uskup yang disebut tadi dan Daghatir, seandainya sananya sahih. Qissatu qatli kullin minhuma, cerita tentang dibunuhnya masing-masing dari mereka berdua. Bisa babiha, dengan sebab itu, dengan sebab syahadat mereka. Au waqa'at li Daghatir qissatan, atau boleh jadi Daghatir itu mengalami dua cerita. Ihdahuma allati dzakaraha Ibnu Natur. Pertama yang disebutkan oleh Ibnu Natur. Walaisa fiha annahu aslam, tidak disebutkan di situ dia masuk Islam. Wala annahu qutil, tidak juga disebutkan bahwasanya dia terbunuh. Wasaniyah yang kedua, Allah tidak karah Ibnu Ishaq, yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ya emang harus sering murojaah lagi ya. Kalau yang sanad yang kita hasankan kemarin, karena memang sanadnya sahih ke Ibnu Ishaq, itu ada penyebutan Daghatir tidak. Berarti dohirnya memang lafadz Daghatir tidak sampai dimunculkan dohirnya ya. Tak apa. Yaitu masih mubham namanya. Fa inna fiha qissatahu ma'adiyah, karena di dalamnya ada cerita dia bersama Dihyah. Wa annahu aslama wa qutil, dan bahwasanya dia masuk Islam dan terbunuh. Wallahu a'lam. Kesimpulannya cerita pembunuhan betul ma'ruf, tetapi untuk namanya ini yang tidak sahih.
Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu yuwafiqu ra'ya Hirakal ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Dia menyepakati pendapat Heraklius tentang keluarnya nabi ini dan bahwasanya memang beliau adalah nabi. Hadza yadullu ala anna ya harusnya tak boleh ada dhamir di sini. Hadza yadullu ala anna Hirakal yara anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Heraklius berpandangan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang nabi. Cuma sayangnya tidak mau bersyahadat dia. Walakinna hadza la yadullu ala islami Hirakal. Akan tetapi ini tidak menunjukkan bahwasanya Heraklius masuk Islam. Kama marrabina tahqiquh, sebagaimana telah kita lewati penelitiannya. Bal azhara kufrah, bahkan dia menampakkan kekufurannya. Himayatan limulkih, sebagai penjagaan untuk kekuasaan dia. Wa juryanan ma'a ahwa'i qaumih, dan mengikuti hawa nafsu kaumnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa annahu nabi yadullu ala anna Hirakal wa sahibahu aqarra bi nubuwwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Heraklius dan temannya itu mengakui kenabian nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lakin Hirakal kama zakarna. Tetapi Heraklius seperti yang telah kami sebutkan, lam yastamirra ala dzalik. Dia tidak melanjutkan itu. Bi khilafi sahibi, berbeda dengan temannya yang melanjutkan pengakuannya dengan syahadat. Selesai dari Fathul Bari. Ya. Boleh kalau tidak mampu, kalau takut dibunuh, seperti yang dilakukan oleh Najasyi. Illa ang tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau merasa khawatir dengan mereka. Baik. Menunjukkan boleh. Kenapa? Terpaksa misalkan. Karena apa? Takut dibunuh atau apa. Seperti yang dilakukan Najasyi, itu boleh. Ada bermasalah quality, jelas quality lain-lain tentunya. Kenapa? Iya betul. Iya, secara rahasia tak apa, jangan takut dengan apa itu namanya? Apa istilahnya itu organisasi mata satu itu. Tak perlu takut. Iya betul. Masuk Islam betul-betul cukup saksi dari kami misalkan satu orang atau apa. Ya, hukum dohirnya ya hukum sesuai dohir. Tapi di hari kiamat Allah menilai isi hati. Tayyib. Qauluhu fa'adhina Hirakal li udhama irum fi daskaratin lahu bihims. Kemudian Heraklius mengumumkan agar para pembesar Romawi diperintahkan masuk. Adina sih mengizinkan ya, mengizinkan untuk mereka masuk ke hall dia, ke balai orang ramai di Hims. Summa amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian dia memerintahkan agar pintunya dikunci, maka pintu-pintu pun dikunci. Summa tolak, setelah itu dia melihat. Ya dulu ala anna Hirakal yuridu ay yujarriba qaumah. Ini menunjukkan bahwasanya Heraklius ingin menguji, mencoba kaumnya. Wa ya'rifa ara'ahum, dan ingin mengetahui pendapat mereka fil imani bin nabi, tentang keimanan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatahassanu min ayyanalu minhu bisu, dan dia membentengi diri jangan sampai orang-orang itu menimpakan keburukan pada dia. Seandainya dia pandai, kan dia pandai, tinggal kirim surat rahasia kepada Nabi, saya sudah masuk Islam, cuma saya belum dimudahkan untuk mengumumkan, kan senang mestinya. Pandailah kalau ada usaha, insya Allah ada jalan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fa'adhina hiya bil qasr minal idzn. Iya, yaitu dipendekkan, bukan adzana, bukan mengumumkan, tapi adina mengizinkan. Wa fi riwayatil mustamli wa ghairihi bil mat adzana ay a'lama, memberikan pengumuman, memberikan pemberitahuan. Wa daskarah bi sukunissin al muhmalah al qasr alladhi haulahul buyut, istana yang di sekelilingnya ada rumah-rumah. Tayyib. Berarti Daskaro ini istana lagi ya. Ka'annahu dakhalal qasr. Sepertinya kata Al-Hafidz, Heraklius ini masuk ke istana, summa aghlaqah, kemudian menguncinya untuk diri sendiri. Wa fataha abwabal buyut, dan dia
membuka pintu-pintu rumah allati haulah yang di sekelilingnya, wa adzina lirum fi dukhuliha, dan memberikan izin pada orang-orang Romawi, para pembesarnya, untuk memasukinya. Summa aghlaqaha, setelah itu dia menguncinya agar berita tidak tersebar keluar kalau mereka segera lari. Gimana kita bayangkan? Mungkin macam Kolosium itu ya, Kolosium yang di Roma itu, yang sudah rusak sebagian, entah. Sumatola alaihim, kemudian dia menampakkan diri pada mereka. Fakhotabahum, selanjutnya dia mengajak mereka berbicara. Wa inna ma fa'ala dzalika khasyat, wa inna ma fa'ala dzalika khasyata ayyasibu bih. Hanyalah dia melakukan itu karena dia khawatir orang-orang itu menyerang dirinya. Kama wasabu bi doghotir, sebagaimana mereka menyerang doghotir. Asal dari wasaba adalah melompat. Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu faqal ya ma'syarur Rum, wahai masyarakat Romawi. Ya jama'atar Rum, wal ma'syar jama'atun lahum amrun wahid. Sekumpulan orang yang urusannya sama. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, qala ahlul lughah humul jama' alladzina sya'nuhum wahid, ma'syar. Sudah jadi bahasa kita ya, masyarakat. Yaitu sekumpulan orang yang karakter mereka sama. Fal ins ma'syar, manusia, wal jin ma'syar, wal anbiya ma'syar, ya masyarakat, kumpulan orang yang sama. Wal fuqaha ma'syar, wal jama' ma'asyir, jamaknya ma'asyir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dalam khutbah Jumat biasanya ya kalau di kampung-kampung tuh. Selesai dari at-taudhih. Wa qauluhu halakum fil falahi wa rusyd, maukah kalian untuk mendapatkan keberuntungan dan kelurusan, wa ayyasbuta mulkukum, dan kekuasaan kalian akan kekal. Nah, dia sendiri tahu kalau masuk Islam kekuasaan kekal, malah dia sendiri takut. Fatubayi'u hadan nabi, maka hendaknya kalian membaiat nabi ini. Wal falahu wal fauzu bil matlub wan najah minal marhub. Al-falah, keberuntungan adalah kejayaan mendapatkan apa yang diinginkan dan keselamatan dari perkara yang ditakutkan. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, ammal falah fahuwal fauz wal baqa' wan najah. Secara bahasa, kejayaan, kekekalan dan keselamatan. Ya falah. Selesai dari at-taudhih. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal muflih alladzi yanalul matlub wa yanju minal marhub. Muflih, orang yang beruntung, adalah orang yang meraih apa yang diinginkan dan selamat dari perkara yang ditakutkan. Selesai dari Fathul Bari, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa hadza yadullu ala anna Hiraqal araf. Ini menunjukkan bahwasanya Heraklius tahu annal falah manutun bil Islam, bahwasanya keberuntungan itu digantungkan pada Islam, tergantung pada Islam. Ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ratu yang datang dari Yaman, Ratu Saba, mengatakan apa? Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya masuk Islam kepada Allah Rabbul Alamin bersama Sulaiman, bersama Nabi yang memang diutuskan di masa itu. Wa hadza huwal waqi', dan inilah kenyataannya. Keberuntungan itu menyertai Islam. Qala Abu Abdurrahman Al-Hubuli an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Selesai ini apa? Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Ali Amr bin Malik al-Jambi an Fadalata bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya ilal Islam, keberuntungan untuk orang yang dibimbing kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafa, penghidupannya cukup. Wa kunni, dan dijadikan dia merasa cukup dengan itu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ini bicara masalah apa? Keberuntungan bagi orang yang mau masuk Islam. Wa an Tariq Al-Muharibi, Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi fi suqi Dzil Majaz. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya beliau melewati pasar Dzil Majaz, wa alaihi hullatun hamra. Nabi memakai pasangan pakaian berwarna merah,
Wa huwa yaqul, beliau mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Jawabul amrnya majzum. Niscaya kalian beruntung. Wa rajulun yatsba'uhu yarmihi bil hijarah, dan ada seorang lelaki yang mengejarnya seraya melemparinya dengan bebatuan. Qad adma ka'baihi wa urqubaih, dia membuat berdarah orang yang dilempari tadi di bagian Ka'ab, yaitu apa? Iya, mata kaki, buku lalinya itu. Wa urqubaih, iya, urat yang besar di atas mata kaki, di atas tumitnya itu. Wa huwa yaqul, orang yang melemparkan batu mengatakan ya ayyuhan nas la tuti'u fa innahu kadzdzab. Wahai orang-orang, jangan engkau menaati dia karena dia pendusta. Faqultu man hadza, saya bertanya siapa ini? Qalu ghulamu bani Abdul Muttalib. Maka orang-orang mengatakan ini anak muda dari keturunan Abdul Muttalib. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa anak muda ini ya? Ah, yang dilempari batu, ya? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Qultu man hadzal ladzi yatba'uh. Saya bertanya, siapa yang mengejar dia? Yarmihi bil hijarah, sambil melempari dia dengan bebatuan. Qalu hadza Abdul Uzza Abu Lahab. Ini Abdul Uzza bin siapa? Siapa yang ingat anak-anak ya? Bin Abdul Muttalib. Tayyib. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa sahahu al-Imamul Wadi'i. Wa qaulu Hirakal warusd. Maukah kalian untuk mendapatkan keberuntungan dan kelurusan? Au ar-rasyad bi maknal hidayah was sadat. Petunjuk dan kelurusan. Qala al-Allamatul Kaurani rahimahullah. Ar-rusdu diddul ghai. Lawan dari ghai. Ghai ini adalah kesesatan setelah mengetahui ilmu. Bi dhammir ra, rusd wa sukun. Wa bi fathihima ar-rasyad. Tayyib, lughatan ada dua cara pembacaan. Quri'a bihi ma fis sab'ah. Dalam qiraah sab'ah boleh arus, boleh ar-rasyad. Tayyib. Qul innila amliku lakum dharra wala rasyada. Tayyib. Wa fi qiraati Hamzah wal Kasai wahiyah. Dan juga ada dalam qiraah Hamzah dan Kasai. Selesai dari Al-Kautsarul Jari. Wa hadza yadullu ala anna Hirakal alim. Ini menunjukkan juga bahwasanya Heraklius itu tahu annal hidayata wassadat manutun bil Islam. Bahwasanya petunjuk dan kelurusan itu tergantung. Ini kalau kita jadikan satu kan arus. Kalau kita jadikan dua ya manutoni. Tergantung kepada Islam ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadza huwal waqi', dan inilah kenyataannya. Kalau ingin mendapatkan hidayah ikut Islam. Qala Allah Ta'ala wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada. Dan bahwasanya kami diwahyukan kepadaku bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya kami ada sebagian dari kami yang masuk Islam, ada juga dari kami yang qasitun, yaitu zalim, menganiaya, tidak mau masuk Islam. Maka barang siapa mau masuk Islam, maka mereka itulah yang bersungguh-sungguh mendapatkan kelurusan. Ini ucapan siapa? Ini anak-anak. Yang jawab anak-anak. Ini ucapan siapa yang Allah nukilkan? Siapa yang cakap nih? Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Ucapan siapa yang Allah nukilkan, Allah abadikan? Ya. Oh, ya. Lihat itu. Surat apa ini? Ya. Iya, jin tuh, surat Al-Jin ayat 14. Jin yang berbicara. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bahwasanya jin mengucapkan itu. Qala al-Allamatul Farra rahimahullah fi tafsir hadil ayah yaqul ini maktuf kemana ini ya? Ammul huda wa taba'uh, dari amma ya ummu, yaitu qasadu, mereka sengaja mencari, ya, taharrau, yaitu sengaja mencari hidayah dan mengikuti hidayah. Taharrau bimana ammau, amma ya ummu, yaitu menyengaja. Tayyib, selesai dari Ma'anil Quran punya Al-Farra. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.